Sobat Simfoni, ketemu lagi dengan saya Tia Brizantiana dari Solo Bersimfoni. Kita akan ngobrol milenial. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu seorang ibu guru yang sangat aktif dan baik hati gitu ya. Beliau adalah sahabat Simfoni juga. Kemudian guru di salah satu sekolah SMKN 7 Surakarta gitu. Mari Bu Asri bisa memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Simfoni dimanapun berada. Perkenalkan, saya Asri Pujiastuti. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 7 Surakarta dan saat ini sedang mengajar dan aktif juga di pembelajaran Hastalaku. Di Solo Bersimfoni juga ikut mengkampanyekan Hastalaku. Di sini nanti kita akan ngebahas tentang literasi, generasi berliterasi. Oke. Kan Bu Asri ini juga salah satu kontributor di websitenya SB, sering memberikan artikel ke website SB. Nah, kita kalau literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, kalau menurut Ibu Asri nih kan guru sekolah menengah atas itu kan berarti kan ketemunya sama anak-anak muda nih ya. Benar. Menurut Ibu Asri, apakah memang literasi anak sekarang itu menurun atau memang berpindah? Kalau dulu kan kita taunya literasi itu hanya dari membaca ya. Sama seperti gimana kita banyak menulis itu karena kita banyak membaca. Menulis dan membaca itu tidak bisa dipisahkan gitu kan ya. Nah, kalau menurut Ibu Asri gimana? Literasi di remaja sekarang gitu ya, Mbak? Remaja sekarang. Kalau yang saya lihat itu mungkin para siswa mahasiswa atau di sekolah menengah itu mereka sekarang itu lebih cenderung menyukai yang visualnya menarik gitu ya. Padahal kalau sekarang itu literasi nggak cuma sekedar membaca dan menulis ya, tapi sudah berkembang, mengalami perluasan makna menjadi kemampuan kita dalam mengidentifikasi suatu informasi, kemudian kemampuan kita menyampaikan kembali informasi itu supaya bisa diterima dengan baik ya, maksud dan tujuannya. Dan sekarang kalau saya lihat generasi muda itu untuk membaca itu agak malas gitu ya. Ini memang saya temui sendiri. Misalnya kemarin Mbak nih di PPDB itu kan informasi tentang pendaftaran itu sudah tertera, ditulis dengan jelas gitu ya. Tapi adminnya itu banyak sekali menerima pertanyaan-pertanyaan yang justru sebenarnya sudah dituliskan di sana gitu, dan pertanyaannya hanya yang mengulang apa yang disampaikan. Artinya bahwa kemauan untuk membaca itu menurut saya cukup kurang ya kalau untuk anak-anak sekarang itu, karena mereka tuh lebih menyukai hal-hal yang instan, bisa didapat dengan instan, tidak harus membaca panjang lebar. Mereka mungkin nggak sabar dan tidak menyukai sesuatu yang harus ada effort untuk membaca dengan lengkap, jelas, dan apalagi harus mengerti maknanya gitu loh. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi memang mungkin lebih ke generasi yang atau memang lebih suka yang instan gitu ya. Padahal yang instan tuh yang enak gitu, hanya mie instan ya. Betul. Yang lainnya enggak. Nah, kalau misalnya kayak memang sepertinya kalau literasi dalam membaca itu ngaruh ke kayak males gitu. Jadi kayak males, kayak pengumuman tidak dibaca seluruhnya, kayak kadang gitu sering kan. Kita tuh memberikan penekanan, mohon dibaca. Ya, mohon dibaca karena kalau ada kemampuan membaca tapi nggak ada kemauan membaca, sama aja ya Bu. Benar. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, membaca buku itu masih penting sih, masih penting daripada misalnya sekarang kan banyak kayak podcast atau video gitu. Kan ya. Hanya saja kalau kita membaca itu membuat kita lebih konsentrasi. Kalau itu di saya. Iya. Jadi membaca tuh benar-benar harus konsentrasi penuh gitu. Kalau video tuh kita memang karena banyak yang digunakan kan ya, inderanya banyak yang digunakan, jadi memang kadang bisa terdistraksi gitu. Nah, mudah sekali ya, mudah terdistraksi gitu, dan bisa di skip. Betul. Bisa di skip gitu kan, misalnya bosan nih. Sedangkan kalau membaca nggak bisa.
membaca tuh, bahkan kalau misalnya kita dulu membaca novel tuh ya, kita membaca endingnya terus kita jadi nemuin endingnya, terus berarti Jadi yang penasaran. depan tadi apa ya gitu, kita ulang ada malahan. yang miss gitu Iya. ya. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau yang sekarang sering di lagi hits itu kan memang lagi digaungkan lagi itu tentang storytelling, mendongeng. Kalau menurut saya memang mendongeng itu yang paling mudah. Jadi waktu kita dulu kecil itu kan sering didongengin orang tua atau kita pengantar membaca tidur. sendiri ya. Nah itu mungkin kita lupa dengan detail seperti namanya, lokasi. Cuman kita ingat pesannya, kita ingat ceritanya, kita ingat serunya. Nah itulah yang sebenarnya ingin disampaikan dalam penulisan, dalam bacaan, dalam dongeng gitu kan ya. Dan makanya seperti Ibu Asri tadi bilang, menceritakan kembali apa yang dibaca. Itu kan sebenarnya harus runut ya. Iya. Nah, kalau kemampuan merunutkan, bercerita secara runut itu menurut saya juga penting, Bu. Dan itu tidak semua orang bisa, karena jujur saya sendiri juga kadang masih kebolak-balik gitu. Sama kalau nulis gitu kayaknya alinea ini harusnya di bawahnya deh, alinea ini yang harusnya. Nah, kayak gitu-gitu memang balik lagi menulis itu kalau ingin bisa dengan runut itu harus dicoba ya Bu ya. Harus, kalau pengen nulis bagus ya menulis terus, kalau pengen bisa bercerita dengan runut ya bercerita terus gitu ya Bu. Memang tidak boleh berhenti. Jadi ini esensinya kita belajar literasi itu di sini ya Mbak Tia. Kenapa kita harus menulis? Menulis itu nggak sekedar kita menuangkan ide, bukan sekedar itu. Tapi dengan menulis kita belajar untuk mengkonstruksi pikiran kita. Kemudian kita belajar untuk bagaimana membuat struktur berpikir yang logis, kemudian memberikan ide-ide dan konsep berpikir kita tuangkan dalam tulisan itu, antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu nyambung. Tidak kemana-mana, tidak lari. Itulah yang paling sulit dalam menulis sebenarnya itu. Iya, memang. Ya, dalam menulis itu sebenarnya yang paling sulit itu. Kalau hanya menulis, sekedar menulis, mungkin semua orang bisa. Tapi memang kemampuan kita dalam menulis itu harus dimulai dengan banyak latihan, Mbak. Iya. Kalau tidak latihan, kita tidak akan tahu di mana kekurangan kita. Nggak boleh banyak mager ya Bu. Iya. Pokoknya harus latihan gitu. Ada teman saya tuh Mbak, yang jadi dia punya target untuk bisa menulis itu setiap harinya dia harus menulis misalnya 100 kata misalnya ya, atau 200 kata. Tapi setiap hari dia istiqomah, setiap hari harus seperti itu Mbak. Dia memberikan target untuk dirinya sendiri untuk bisa menulis. Jadi dia membuat terjadwal khusus untuk menulis hari ini sekian, besok sekian, seperti itu. Memang harus, intinya kita harus disiplin juga sih untuk bisa menulis seperti itu. Harus memaksa diri. Disiplin itu harus dipaksa ya Bu. Benar. Nanti biar lama-lama menjadi kebiasaan. Karena saya sering sekali melihat, mungkin nggak usah jauh-jauh, di Sahabat Simponi sendiri aja ya, itu banyak sekali yang potensial untuk bisa nulis. Dari mana saya melihatnya? Dari caption yang mereka buat di Instagram, di Facebook atau di WhatsApp. Kadang-kadang kok pinter banget membuat rima gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau dia dipanjangkan dikit itu udah bisa menjadi tulisan. Cuman kadang-kadang orang itu merasa udah berat dulu untuk nulis, padahal dia bisa gitu. Karena saya berangkat dari seseorang yang sebenarnya nggak bisa juga untuk nulis, tapi karena saya punya niat dan kepengen banget bisa nulis dari kecil gitu ya. Akhirnya ya saya mencoba dan saya ikut beberapa kelas seperti itu Mbak, untuk meningkatkan kemampuan saya menulis. Dan ternyata setelah sampai di situ, wow, ternyata banyak sekali ilmu yang baru saya dapatkan di sana. Dan selama ini saya sudah merasa udah bisa tuh, ternyata belum seberapa gitu. Kayak istilahnya semakin banyak ilmu yang kita yang kita timba, yang kita dapat, itu kayak kita merasa kurang seperti itu. Jangan pernah lelah mencari ilmu gitu ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, Agak deket Bu. Kemana ya? Ke Kanada gitu ya, agak jauh. Kurang jauh ternyata. Jadi memang kayak itu balik lagi dibiasakan gitu. Benar ya. Nah kalau ini karena kita udah ngobrol seru nih ya, saya mau yang terakhir mau pesan Ibu kepada murid-murid Ibu, kepada anak muda, remaja, untuk tetap bergenerasi berliterasi itu tadi. Gimana Bu? Pesan saya, meskipun sekarang itu era semuanya serba digital ya Mbak ya, itu tapi tetap kalian harus memaksakan diri untuk
membaca, karena memang membaca itu bukan sekedar hobi sih, kalau sekarang itu kebutuhan menurut saya. Kita jangan sampai menjadi generasi yang buta informasi atau telat ya, kudet seperti itu kata orang ya. Tapi selalu banyak baca, insya Allah maka akan semakin banyak ilmu yang kita dapat, mungkin lebih dulu dibandingkan orang lain, dan kita akan update terus. Dan dengan seseorang tidak malas membaca, itu dia akan mengetahui lebih detail apa saja sih yang ada di sekelilingnya. Kemudian belajar juga untuk menulis itu apa aja, menulis diary pun nggak apa-apa, menulis pengalaman pribadi, menulis perjalanan, cerita perjalanan. Kalau mereka yang suka melakukan perjalanan atau traveling, nah itu bisa, siapa tahu bisa jadi buku, bisa dijual dan bisa mendatangkan untung juga. Gitu Mbak. Nah, kalau buat saya pribadi sih ya, kalau kita menulis diary itu nanti kalau misalnya kita sudah dewasa 10 tahun lagi kemudian gitu, kita membaca lagi dan kita merasa dulu pernah alay, sekarang nggak alay, berarti ada perkembangan. Betul. Gitu ya. Jadi kan jadi mereka menjadi saksi dari itu, perkembangan kita. Iya, memang kalau menurut saya literasi itu penting karena memang semua harus dibaca. Kalau saya pernah dengar dari seseorang, know your enemy. Jadi memang kita harus mengetahui musuh kita siapa. Kalau kita fokus terhadap sesuatu, kita harus tahu juga musuh kita seperti dan apa supaya musuh kita adalah diri kita sendiri. Iya. Kadang kita menjudge diri kita sendiri yang lebih, kita membuli atau menjudge diri kita sendiri lebih daripada orang lain gitu kan. Jadi memang kita harus banyak belajar tanpa batasan. Betul. Gitu kan. Yang jelas saya dulu pernah dapat pesan, menyebarkan kebaikan itu wajib, viral itu bonus. Jangan kebalik, kalau kebalik belum tentu baik. Iya, karena sekarang tuh banyak banget yang viral tapi isinya sampah. Ya, itu. Baik, terima kasih Sobat Simponi. Sampai jumpa di ngomel berikutnya. Dadah.